Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Inati Faiza dengan nomor pokok mahasiswa 19700351609. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah pendahuluan fisika zat padat. Di PPT ini saya sudah mereview jurnal dengan judul Semikonduktor Ti02 sebagai material fotokatalis berulang. Untuk pendahuluannya, air merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kebutuhan hidup bagi seluruh makhluk. Sumber air secara bertahap semakin tercemar karena maraknya limbah yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Adapun air limbah yang mencemari lingkungan bersumber dari berbagai industri yang menghasilkan air limbah berwarna. Air limbah berwarna yang sulit diolah berasal dari industri seperti tekstil, pulp dan kertas, kosmetik, tinta, pengolahan bahan makanan, dan lain-lain industri tekstil. Industri tekstil merupakan salah satu penghasil limbah berwarna terbanyak karena menggunakan sekitar 80% zat pewarna pada proses produksinya. Salah satu contohnya, zat warna yang banyak digunakan itu adalah metilen biru atau MB. Rata-rata konsentrasi limbah dari industri tekstil dilaporkan memiliki sekitar 300 mg per liter. Adapun konsentrasi penggunaan zat berwarna lebih dari 1 ppm akan sangat terlihat di dalam air. Selain penyebab polusi estetika, zat pewarna juga akan menghambat fotosintesis tanaman air, sehingga mengurangi tingkat oksigen terlarut dalam air. Dari beberapa proses pengolahan limbah zat warna di atas, ada metode yang kini sedang berkembang, yaitu proses fotokalisis. Teknis fotokalisis merupakan proses fotokimia yang dikombinasikan dengan katalis terintegrasi untuk melakukan suatu reaksi transformasi kimia. Transformasi kimia terjadi pada permukaan bahan katalisis semikonduktor yang melibatkan cahaya yang berasal dari foton dengan energi tertentu. Dengan kata lain, proses fotokalisis dapat mengurangi senyawa dalam aliran cahaya. Teknik ini juga memiliki keunggulan lebih dikarenakan menggunakan bahan yang murah dan mudah didapatkan, serta tidak mengurangi instalasi atau tempat luas seperti halnya metode pengolahan air limbah lainnya. Juga dapat digunakan oleh masyarakat umum karena prosesnya yang mudah. Pada serbuk Ti02, teknis memiliki spektrum absorbansi yang melebar dibandingkan dengan serbuk Ti02 murni. Jika Ti02 murni hanya memiliki efisiensi fotokatalitik sebesar 5% dari energi matahari, maka Ti02 teknis tidak mempunyai spektrum penyerapan cahaya tampak yang lebih besar, sekitar 45% energi matahari dalam proses fotokatalisnya. Untuk metode eksperimen di sini, sang peneliti memiliki beberapa tahapan, yaitu pertama ada sintesis polimer polipropilena atau PP dilapisi Ti02. Pengujian katalis polimer PP berlapis Ti02 yang telah digunakan secara berulang hingga 10 kali untuk mendegradasi limbah organ metilen biru dan karakterisasi sampel uji limbah organik dan morfologi permukaan katalis berurut-turut dengan menggunakan UV, VS, dan SEM. Berikut ada gambar 1, itu ilustrasi proses milling dalam eksperimen ini. Lalu parameter yang digunakan dalam sintesis katalis ini dapat dilihat pada tabel 1 di mana ada pengadukan selama 100 derajat Celcius, lalu durasi pengadukan 90 menit, konsentrasi awal MB 2,00 kali 10 pangkat mm, untuk volumenya 250 ml, dan massa katalis 9 gram. Pengujian fotodegradasi dilakukan di bawah sinar matahari langsung selama 5 hari. Sampel uji diambil setiap sore hari sekitar pukul 15.30 untuk kemudian dilakukan pengukuran absorbansi larutan MB. Absorbansi larutan diukur dengan menggunakan UV, VS, spektrometer, dan konsentrasinya dihitung berdasarkan kurva kalibrasi larutan standar MB. Berikut gambar 2 ada ilustrasi proses degradasi larutan MB di bawah sinar matahari. Untuk hasil dan pembahasannya,
Pada penelitian ini, MB digunakan sebagai model limbah organik yang akan dijernihkan memakai teknik fotokatalisis agar konsentrasi MB selama eksperimen berlangsung dapat diketahui. Maka diperlukan kalibrasi MB. Pengukuran kalibrasi konsentrasi MB dilakukan dengan menggunakan spektroskopi UV-VIS yang menunjukkan hasil kurva karakteristik absorbansi metelan biru berada pada puncak maksimum pada gelombang 664 nm. Hasil pengukuran kurva hubungan absorbansi konstanta dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari masing-masing sampel larutan MB yang diuji dalam reaktor tak alir dapat dilihat bahwa semakin lamanya penyinaran dilakukan, maka semakin berkurang konsentrasi dari larutan MB tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya absorbansi larutan MB di mana terjadi degradasi warna biru menjadi bening. Untuk gambar di kiri itu ada gambar spektrum serapan MB dari hari ke-1 dan hari ke-5 dengan menggunakan katalis yang dipakai berulang hingga 10 kali. Untuk gambar di kanan itu hasil degradasi larutan metilen biru dari hari ke-1 hingga hari ke-10. Untuk berikut ada gambar 11A, itu menunjukkan citra SEM untuk butiran polimer berlapis Ti02 sebelum diterapkan pada proses fotodegradasi katalis. TO02 menempel sempurna pada permukaan polimer. Untuk gambar 11B menunjukkan citra SEM butiran polimer berkatalis Ti02 yang sudah digunakan satu kali pada proses fotodegradasi MB yang menunjukkan bahwa material Ti02 masih menempel dan sempurna meskipun terlihat adanya aglomerasi MB yang menempel pada permukaan katalis. Namun setelah proses fotodegradasi berakhir, permukaan berlapis katalis akan kembali pada kondisi semula. Untuk gambar 11C itu menunjukkan citra SEM polimer PP berlapis katalis Ti02 yang sudah digunakan hingga 10 kali pengulangan. Dapat dilihat bahwa lebih banyak senyawa MB yang menempel pada katalis permukaan polimer sehingga meskipun demikian masih cukup banyak katalis yang menempel sehingga mampu mendegradasi senyawa MB hingga 90%. Untuk simpulan dari jurnal ini, penggunaan katalis Ti02 atau PP pada proses fotodegradasi hingga 10 kali pemakaian dalam pengujian aktivisasi fotokatalis limbah organik metilen biru menunjukkan bahwa katalis Ti02 atau PP bersifat reusable dengan ditunjukkan pada hasil penurunan konsentrasi senyawa MB dalam fotodegradasi dari hari ke-5. Penyinaran mampu mengurangi hingga 90%. Pada karakterisasi citra SEM juga menunjukkan bahwa katalis Ti02 masih menempel dengan baik pada permukaan polimer. Hal tersebut memberi peluang pemanfaatan katalis berlapis Ti02 atau PP secara berulang hingga melebihi 10 kali penggunaan. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan pengetahuan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.